Ya. Iya, Yuk, mangga Bapak. saya silakan ke moderatornya, Bu Alfana. Begitu. Iya, Mangga terima kasih, silakan. Bapak. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Oke, selamat Pagi. datang kepada seluruh peserta Kuliah Umum Kopertif Indonesia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Baik, pertama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk mengikuti kuliah umum pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penyelenggara Kuliah Umum Kopertif Indonesia yang telah memberikan kesempatan berharga kepada saya pada hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020. Perkenalkan, nama saya Elfatna Syafwan. Saya salah satu dosen dari Politeknik TEDC Bandung yang hari ini bertugas sebagai moderator pada kuliah umum kita kali ini yang berjudul Pengenalan Trust and Risk dalam Pemanfaatan Teknologi Mobile Payment di Masa Pandemi dengan narasumber kita yaitu Ibu Ratna Dewi Kusumawati, SEMSC. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita ya. Beliau ini adalah dosen Bina Insani University. Oke, sebelumnya saya akan bacakan CV lengkap narasumber kita. Ibu Ratna Dewi Kusumawati lahir pada tanggal 30 Juli 1991. Email beliau ratnadewi@binainsani@ac.id. Alamatnya di Cluster The Green Village nomor 16, Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pendidikan beliau S1-nya akuntansi di Universitas Gajah Mada ya Bu ya. Lulusan tahun 2014. Kemudian S2-nya ilmu akuntansi dari Universitas Gajah Mada juga, lulusan 2019. Pengalaman pekerjaan beliau yaitu dosen di Fakultas Bisnis Universitas Bina Insani pada tahun 2019 sampai sekarang. Berarti baru ya Bu ya? Masih muda Kayaknya. ini Bu. Oke, Masya Allah. Kemudian juga beliau juga sempat menjadi asisten dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM pada tahun 2018. Kemudian beliau juga asosiasi audit ya, Ernst & Young Indonesia pada bulan Agustus 2015 sampai Juli 2016. Kegiatan beliau juga sebagai anggota Akademisi Profesi Dosen Vokasi Indonesia, APDOVI 2020. Kemudian penghargaan yang pernah diraih yaitu beasiswa unggulan pada tahun 2017 dan juga aktif pada brevet pajak ANB ya 2013. Penelitian yang pernah beliau jalankan yaitu pada tahun 2019 yang berjudul peran PEES sebagai pemoderasi hubungan kepercayaan dan intensi pembelian kembali. Kemudian pada tahun 2019 juga beliau membuat riset trust in intermediaries as a mediator between PEES and repurchase intention. Pada tahun 2020, peran kepuasan dalam 2 kategori kepercayaan di e-commerce. Kemudian 2020, peran perceived effectiveness of escrow services pada e-commerce di Indonesia. Oke, itu lebih kurang CV lengkap beliau ya. Luar biasa, masih muda tapi sudah sangat luar biasa karya-karya beliau ya. Oke, Bapak Ibu peserta kuliah umum, diharapkan nanti dapat menyimak materi kita dengan baik. Kemudian juga mungkin nanti mic-nya bisa dikondisikan dalam keadaan mute pada saat pemaparan materi berlangsung. Kemudian juga kita harapkan juga kepada peserta partisipasinya semua nanti ya pada saat sesi tanya jawab. Oke, saya akan bacakan susunan acara Kuliah Umum Kopertif Indonesia hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020. Yang pertama yaitu pembukanya sedang berlangsung. Yang kedua nanti ada sambutan ya atau pengantar dari Kopertif Indonesia yang hari ini insya Allah nanti diwakili oleh Bapak Dr. AB Sustanto ya Pak ya. Yuk, Oke. insya Allah.
Kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kopertif, penyampaian materi, tanya jawab, closing statement dan foto bersama. Baik, mari kita buka acara kuliah umum kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Bapak Dr. AB Susanto, perwakilan dari Kopertif Indonesia. Dipersilahkan Bapak. Oke, terima kasih Bu Elvatiana. Tapi sebelum saya memberikan sambutan, izinkan saya memperdengarkan lagu kebangsaan kita ya, dan nanti dilanjutkan dengan Mas Kopertif begitu. Gitu kan, Bu Elva? Iya, silakan Bapak. Kita lanjutkan dengan stop share Mas Kopertif. Oke. Bangsa, langkahkan kakimu, ayo anak bangsa, angkat
bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah cintamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah cintamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kopertif Indonesia, jalan untuk meraih cita. Bersama kopertif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kopertif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan terikat kuasai dunia, Indonesia untuk kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kopertif Indonesia, jayalah selamanya. Kopertif Indonesia, jayalah selamanya. Oke, terima kasih. Pada akhirnya setelah kita mendengarkan dan disemangati dengan lagu Indonesia Raya serta Kopertif Mas Kopertif Indonesia, dan izinkan saya memberikan satu dua patah kata. Jadi hari ini seperti jadwal di Kopertif Indonesia adalah memberikan kuliah umum. Ya, luar biasa sekali, salah satu alumni dari beasiswa unggulan Binsa Insani University begitu memberikan sharing atau kontribusi ilmunya begitu. Dan mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bu Ratna begitu bisa bermanfaat buat kita semuanya, karena temanya yaitu menarik tentang pembayaran elektronik di era pandemik ini begitu. Nah, mudah-mudahan nanti dari paparan ini bisa dilanjutkan begitu cara membuat pembayaran elektronik tadi atau diimplementasikan, dan ujung-ujungnya adalah di ranah entrepreneur begitu, yang berbasiskan pada digital. Saya kira itu aja, tapi sebelumnya kita doakan bersama begitu dalam hati masing-masing kepada Pak Ibut selaku Direktur Eksekutif dari Kopertif Indonesia yang hari ini seharusnya atau katakan biasanya bergabung dengan kita, tapi Pak Ibut baru sibuk begitu menyiapkan pernikahan putrinya. Ya, dan mudah-mudahan nanti acara berlangsung dengan baik dan pernikahan dari putrinya langgeng sampai tua nanti. Saya kira itu aja. Monggo Bu Ratna dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Abe Susanto atas kata sambutannya, dan juga tadi lagu Indonesia Raya juga Mars Kopertif ya, yang membuat kita insya Allah menjadi tambah bersemangat di pagi hari ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi kuliah umum kepada narasumber kita, Ibu Ratna Dewi Kusumawati. Kita persilahkan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak B. Susanto
Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya, Bu. Ya. Sudah terlihat ya, Bu? Ya, Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Seperti tadi yang Ibu Fatna sampaikan, memang saya masih baru begitu, jadi mungkin pada pagi hari ini saya lebih ke sharing dengan Bapak Ibu sekalian, begitu ya, Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang ingin nanti di sesi tanya jawab bisa menambahkan maupun mengkoreksi ketika mungkin materi yang saya sampaikan ada sedikit kekeliruan ataupun memang ada yang perlu diperbaiki gitu. Materi yang akan saya sharing pada pagi hari ini mengenai trust dan juga risiko dari penggunaan mobile payment ya Bapak Ibu, karena memang di masa pandemi ini anjuran dari berbagai pihak dan memang pemerintah sendiri juga menganjurkan kalau transaksi yang dilakukan itu sebisa mungkin tidak menggunakan cash begitu, karena disinyalir kalau kita bertransaksi menggunakan cash itu bisa menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19 juga. Begitu, makanya di berbagai merchant gitu banyak sekali spanduk dan juga banner kalau bisa memang menggunakan cashless saja, bisa menggunakan mobile payment ataupun media yang lain seperti itu. Nah, bagi beberapa pihak memang penggunaan mobile payment ini masih kurang familiar ya Bapak Ibu. Kalau dari riset yang saya pernah lakukan beberapa waktu yang lalu, memang ketika saya distribusikan kuesioner gitu, beberapa pihak memang menyatakan kalau kurang berminat untuk menggunakan mobile payment usage. Nah, ini kenapa sih sebenarnya gitu kan? Padahal kalau di era sekarang kita bisa ketahui bersama penggunaan mobile payment baik itu di platform apapun. Kalau sekarang yang banyak itu mungkin ada Gojek, GoPay, kemudian OVO, kemudian ada Link Aja dan sebagainya, itu memang sangat memudahkan bagi sebagian kalangan. Selain juga memang mempersingkat waktu transaksi ya. Jadi sebenarnya bagi berbagai merchant pun yang menerima pembayaran cashless itu memudahkan juga bagi pihak mereka, karena mereka merasa transaksinya ya bisa terjadi lebih cepat, kemudian risiko untuk terjadi kesalahannya juga menipis begitu, karena sudah berkurang ya harus memberikan kembalian. Kalau memberikan kembalian itu kan masih ada faktor human error, misalnya kasirnya lagi capek, kemudian atau mungkin tidak fokus, atau mungkin memang sedang banyak pembeli, kemudian ada faktor human error di situ untuk memberikan kembalian yang berupa cash-nya itu. Nah, kalau menggunakan mobile payment di sini ataupun berbagai macam pembayaran yang sudah non tunai begitu, itu kan memang human error untuk memberikan kembalian itu sudah berkurang begitu, meskipun masih ada faktor risiko yang lain, mungkin memang pada saat scanning barangnya ada terjadi kesalahan atau yang lain, tapi memang masih sudah bisa diminimalisir begitu dengan menggunakan mobile payment. Dan yang utamanya lagi di masa pandemi sekarang ini memang bisa diharapkan bisa untuk mengurangi rantai penyebaran virusnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kebetulan saya membaca publikasi dari PricewaterhouseCoopers tahun 2019. Di sini ada tingkat penggunaan mobile payment, tapi ini masih di tahun 2019 ya sebenarnya, dari 21.000 atau 210.000 sampel yang digunakan oleh PricewaterhouseCoopers untuk melakukan penelitian ya, itu menyatakan kalau
di Indonesia sendiri dari sampel yang diambil itu 47% sudah menggunakan mobile payment dibandingkan dengan pembayaran yang tunai begitu. Nah, kemudian di Thailand sendiri sudah 67%, kemudian di Cina sendiri sudah 86% dari sampel yang digunakan oleh PwC ini sudah menggunakan mobile payment. Berarti di Indonesia sendiri sebenarnya dari sampel ini sudah cukup tinggi ya, ada 47% gitu. Ini yang mewakili total populasi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, namun ternyata masih ada beberapa pihak gitu yang keberatan kenapa sih harus menggunakan mobile payment gitu. Nah, ini daftar aplikasi e-wallet terbesar di Indonesia berdasarkan penggunaan aktif bulanan ya. Ini saya ambil dari iPrice Indonesia di kuartal 2 tahun 2019. Platform yang paling tinggi pengguna aktifnya itu yang pertama ada Gojek dengan GoPay-nya begitu ya, karena memang tidak bisa dipungkiri untuk menggunakan aplikasinya itu sendiri ditawarkan berbagai banyak kemudahan ketika para penggunanya itu menggunakan GoPay-nya dibanding dengan membayar secara langsung, meskipun memang ada pilihan mau membayar secara tunai maupun non-tunai, tapi kan biasanya ditawarkan diskon, kemudian tidak perlu menunggu kembalian yang belum tentu ada kembaliannya juga begitu ya. Memang sudah di platformnya sendiri sudah diarahkan untuk menggunakan e-walletnya itu sendiri, si GoPay-nya itu sendiri. Kemudian ini dari tahun 2017 memang Gojek sendiri sudah menjadi pemimpin ya, dari kuartal 4 itu sampai kuartal 2 tahun 2019 memang pengguna aktif paling besarnya nomor 1 dari 2017 itu Gojek gitu. Kemudian di kuartal 2 tahun 2019 di posisi kedua itu ada OVO. Kalau saat ini OVO ini mitranya sangat banyak juga ya, salah satunya memang yang paling banyak digunakan mitranya itu dengan Grab gitu. Sama sebenarnya strateginya dengan Gojek, di mana ketika kita menggunakan aplikasi Grab dan membayar dengan OVO-nya itu ada diskon, misalnya diskon delivery, kemudian ada diskon potongan harga kalau kita melakukan order makanan ataupun GoRide-nya itu Grab Ride-nya itu sendiri begitu kan. Nah, ini bertahan di posisi 2, kemudian di posisi ketiga di kuartal 2 tahun 2019 ini ada Dana, ini cukup baru karena Dana ini baru ada di tahun 2018, tapi memang pada saat launching Dana ini langsung bekerja sama dengan banyak merchant gitu dan menawarkan kalau melakukan pembayaran di merchant tertentu itu akan mendapatkan diskon. Dulu yang saya alami pada saat launching Dana ini paling banyak itu merchant-merchant seperti KFC, McD itu diskonnya cukup besar dan memang ketika saya melakukan transaksi di situ banyak sekali memang yang melakukan transaksi dengan Dana ini ya karena memang dari diskon yang ditawarkan itu. Nah, kemudian di posisi keempat ini ada Link Aja, di sini juga sama dengan Dana. Link Aja ini sudah ada dari tahun 2017 dan pastinya bekerja sama dengan banyak merchant begitu. Kemudian ada Genius. Nah, Genius ini menawarkan cashback juga ketika melakukan pembayaran. Kemudian ada Go Mobile CIMB. Nah, kemudian ada iSaku, ada Sakuku, ada Doku, kemudian ada Paytrend, ada Paytrend Money. Untuk yang lainnya di tahun 2019 kuartal kedua ini tidak masuk 10 besar begitu. Ini kalau dari sumber iPrice Indonesia. Dan masih banyak sebenarnya platform-platform yang memberikan banyak kemudahan melalui mobile payment mereka begitu. Nah, ini pengenalan dan strategi untuk menggunakan mobile payment-nya memang lebih banyak bekerja sama dengan merchant, menarik para masyarakat untuk menggunakan mobile payment-nya ini dengan
memberikan diskon begitu dan berbagai banyak kemudahan. Nah, di awal tadi saya sempat mengatakan bahwa meskipun dari sampel penelitian PwC itu sudah cukup tinggi orang-orang yang mau responden yang mau menggunakan mobile payment, tapi kenapa masih ada beberapa pihak yang kurang memiliki keinginan gitu untuk menggunakan mobile payment, padahal keuntungannya banyak. Siapa sih yang nggak pengen dapat diskon begitu ya? Kebanyakan orang pasti kalau ditawarkan kalau Anda melakukan pembayaran dengan platform yang ini, Anda akan mendapatkan diskon sekian. Apalagi banyak dulu yang menawarkan diskonnya hingga 50% begitu. Tapi ternyata ada juga pihak yang tidak tergiur begitu ya dengan diskon yang ditawarkan atas kerjasama dari si pemilik platform ini dengan merchant-merchant yang ada gitu. Nah, kenapa kurang bisa diterima? Nah, ini beberapa faktor yang menimbulkan hal tersebut itu adalah kurangnya trust dan juga adanya persepsi risiko di dalam diri calon pengguna itu sendiri gitu. Jadi ada isu kepercayaan gitu ya Bapak Ibu. Percaya terhadap platformnya itu sendiri, percaya terhadap transaksi yang dilakukan itu memang unsur yang diperlukan dalam transaksi yang akan dilakukan gitu. Jadi ketika si calon pengguna ini akan memutuskan apakah saya akan menggunakan, misalnya saya calon pengguna begitu ya, apakah saya harus menggunakan platform A untuk melakukan mobile payment. Nah, itu saya pasti akan berpikir nanti transaksinya berhasil atau tidak ya. Gitu. Ini kan saya tuh nggak melihat gitu bentuk uangnya gitu, karena memang sebagian dari masyarakat tuh masih menganggap kalau transaksi yang menggunakan non tunai itu kan saya tidak melihat uangnya gitu. Uangnya hanya ada dalam bentuk nominal di dalam platformnya itu sendiri, dan apakah ini transaksinya beneran bisa dilakukan gitu? Apakah aman untuk dilakukan? Nanti jangan-jangan saya transaksinya cuma 10.000, ternyata kok saldo saya berkurangnya 20.000 gitu, 2 kali lipatnya. Nah itu nanti saya gimana kalau misalnya ada hal-hal seperti itu? Saya harus mengurus kemana gitu? Apakah nanti kalau ada terjadi kekeliruan dalam pengurangan saldo saya, itu bisa kembali atau tidak? Nah, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu di masyarakat tentang penggunaan mobile payment itu sendiri. Bahkan ini orang tua saya pun sempat juga berpikir seperti itu. Mungkin memang transaksi menggunakan debit sudah sering gitu ya, kartu debit, kartu kredit, tapi kalau menggunakan mobile payment yang ada di platform tertentu itu masih ragu-ragu juga gitu. Nah, ini nanti ngurusnya kemana gitu? Kalau misalnya menggunakan mobile payment ini, apakah ke perusahaannya, apakah ke merchant-nya, kemudian si empunya mobile payment ini apakah memang sudah trusted atau belum? Ya, itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan juga gitu, bahkan di lingkungan orang-orang sekitar saya. Nah, pada awal-awal munculnya misalnya seperti Dana yang baru masuk di tahun 2018 begitu. Saya sendiri pun sempat ragu, ini memang Dana ini sudah dapat izin belum ya gitu. Platformnya dari OJK misalnya, atau dari BI sudah ada peraturannya atau belum gitu. Sampai mencari dulu apakah dia ini punya lisensi resmi sebagai startup yang memang bisa memiliki wewenang untuk mobile payment-nya ini sendiri gitu kan. Takutnya kita sudah isi dana ke situ cukup banyak, karena memang limitnya itu bisa sampai 1–1,5 juta. Kalau sudah terverified nanti bisa sampai di atas 2 juta begitu ya. Nah, ketika saya menanamkan uang saya di situ, apakah uang saya akan aman? Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan adanya persepsi risiko gitu ya Bapak Ibu. Nah,
Kemudian memang diperlukan adanya kepercayaan oleh si calon pengguna itu sendiri sampai mereka mau melakukan transaksi, menginstal dulu, kemudian menginput dana di situ sampai melakukan transaksi dengan platformnya itu sendiri. Nah, ini di dalam pandemi sekarang, tadi sudah saya singgung di awal, itu dalam masa pandemi sekarang memang mempengaruhi kehidupan kita semua, tidak hanya di Indonesia, tapi memang di seluruh dunia gitu ya. Karena memang harus lockdown, kemudian harus social distancing, kemudian kita memang harus menjaga kesehatan kita masing-masing dan kesehatan orang-orang di lingkungan sekitar kita, apalagi orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Nah, ini mengubah cara banyak orang atau masyarakat untuk bertransaksi yang tadinya mungkin setiap hari bisa datang ke warung gitu ya, bisa tiap hari mungkin ke supermarket untuk membeli kebutuhan bahan baku ataupun hanya sekedar jalan-jalan gitu. Nah, selama masa pandemi ini dari awal tahun memang kan lockdown dan disarankan untuk melakukan social distancing, kemudian diterapkan juga PSBB dan masyarakat juga kemudian cenderung untuk beralih mau tidak mau menggunakan e-commerce untuk berbelanja ataupun memang mengurangi pergi-pergi keluar ya untuk melakukan transaksi di luar. Nah, kemudian ada juga dari pemerintah anjuran untuk cashless karena uang kalau kita melakukan transaksi dengan uang itu kan banyak orang memegang uang itu. Nah, nggak tahu juga kan misalnya orang yang sebelumnya memegang uang itu apakah sehat atau tidak, atau jangan-jangan nanti pas sebelum megang uangnya itu bersin dulu tangannya kena percikan-percikan dari bersinnya kemudian pegang uangnya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau memang virusnya bisa bertahan beberapa hari ya gitu di bahan-bahan tertentu. Nah, takutnya memang uang itu sendiri menjadi media penghantar virusnya. Makanya disarankan kalau bisa cashless. Nah, ketika kita menilik mobile payment itu sendiri, kalau kita menggunakan mobile payment di masa pandemi, itu kan transaksinya biasanya kita menggunakan handphone. Kita hanya perlu scan di merchant yang memang berafiliasi begitu ya, bekerja sama dengan si pemilik mobile payment-nya itu, dan memang kita tidak bertukar uang, kita tidak memegang apa yang kasirnya itu pegang gitu. Kalaupun kita menggunakan kartu kredit atau kartu debit memang sudah cashless, tapi dalam transaksinya itu sendiri biasanya kasirnya kan akan tetap memegang kartunya itu sendiri ya, kemudian kita harus input PIN di mesin EDC-nya itu, dan kita juga tidak tahu apakah mesin EDC-nya itu setiap transaksi selesai dari satu orang dibersihkan atau tidak. Itu juga yang menjadi kekhawatiran orang-orang di sekitar saya. Kemudian mungkin ada beberapa pihak juga yang ya udahlah mungkin untuk mengurangi ini pakai mobile payment saja gitu, tapi memang tidak serta-merta mau untuk beralih karena untuk mengisi saldo itu sendiri di mobile payment, katakanlah misalnya untuk mengisi GoPay begitu ya Bapak Ibu, itu kan dikenakan biaya administrasi dan lain sebagainya. Kan kemudian harus memang melakukan transaksi dari mobile banking kita dulu dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang memang kadang-kadang males gitu saya mau pakai GoPay, mau pakai OVO, tapi saya pengen belanja gitu. Tapi ada biaya adminnya gitu. Nah, gimana ya gitu. Itu terjadi memang gitu. Misalnya mau belanja di Shopee, itu di e-commerce tertentu harus pakai OVO. Itu juga kadang-kadang rekan saya sendiri itu tolong dong isiin gitu. Saya soalnya kalau ngisi OVO saya kena charge di bank tertentu gitu. Nah, itu juga yang memang mengurangi minat calon pengguna gitu ya. Tapi memang karena sudah diatur ada regulasinya, ya mau tidak mau memang harus diikuti. Memang ada biaya administrasi karena memang seperti transfer atau transaksi biasa ya. Kita pun kalau transfer antar bank biasanya dikenakan biaya administrasi begitu. Nah, memang banyak hal-hal, tapi sebenarnya kalau kita mau cermati penggunaan mobile payment ini banyak sekali juga keuntungannya, yaitu kalau di masa pandemi kita bisa mengurangi
perpindahan barang yang akan apa ya namanya, mungkin bisa lebih sehat lagi kitanya tidak memegang barang yang dipegang orang lain, kemudian memang transaksinya, historinya pun tercatat di situ. Kalau kita masih menggunakan cash kan kadang-kadang misalnya sudah 2 hari tiba-tiba lihat dompet begitu ya, loh kok uang saya tinggal 10.000 ya, kayaknya saya nggak belanja gitu. Padahal mungkin orangnya itu sendiri lupa kemarin itu belanja kebutuhan tertentu, misalnya tiba-tiba pengen beli cat time atau apa, kemudian melakukan transaksi secara tunai, tidak ada historinya, begitu ya. Tapi pas hari berikutnya, pas pengen belanja yang memang kebutuhan pokok, dilihat lagi, loh saya perasaan nggak melakukan transaksi deh kemarin, tapi harusnya ini masih ada nih 500.000 di dompet saya, kok sekarang tinggal 20.000, kemarin saya belanja apa ya? Nah gitu, karena memang kadang-kadang beberapa orang atau beberapa masyarakat itu punya short memory term gitu ya. Jadi saya sendiri pun kadang kalau melakukan transaksi dengan cash itu saya lupa gitu ya Bapak Ibu. Kemarin tadi malam saya habis ke Indomaret beli jajan. Nah, terus pagi tadi saya ini lihat dompet saya, kayaknya sih kemarin cuman beli ini kok ini ya, uang saya tinggal 5.000 ya di dompet, padahal saya harus beli galon gitu kan, nggak cukup uangnya misalnya gitu. Tidak ada histori kecuali memang Bapak Ibu mengumpulkan struknya gitu ya, jadi bisa direkon dulu untuk sisa uangnya apakah sudah benar atau belum. Nah kalau kita menggunakan mobile payment, itu kan terrecord historinya di situ, kemarin membayar apa, sejumlah berapa gitu. Nah kemudian selanjutnya di sini memang mempengaruhi consumption behavior baik short term maupun long term. Di masa pandemi ini dulu di awal di bulan Maret itu saya banyak baca berita juga ya Bapak Ibu, di masa pandemi ini karena panik mau lockdown gitu, mau karantina selama 2 minggu atau lebih, yaitu orang-orang banyak yang memborong kebutuhan pokok begitu, takutnya memang nanti harganya naik atau misalnya kehabisan stok. Dan short term-nya itu kalau yang di awal-awal dulu, nah semakin kesini kan memang mau tidak mau mengubah gitu ya behavior consumption kita. Mungkin memang beberapa orang tidak terdampak, tapi bagi sebagian orang ya di masa pandemi ini tidak bisa dipungkiri lagi, memang banyak mungkin yang pendapatannya berkurang, kemudian banyak yang memang sekarang belanjanya itu yang dulu bisa setiap hari, sekarang seminggu sekali, selain untuk memang menata cash flow keuangan pribadinya, mungkin juga memang untuk mengurangi aktivitas di luar begitu ya. Jadi yang tadinya ke pasar tiap pagi nih jam 5 subuh ke pasar dulu masak buat belanja buat kebutuhan hari itu. Nah, sekarang jadi wah takut juga begitu kan pergi ke pasar, siapa tahu di pasar itu ada yang terkena COVID atau mungkin ada yang lain gitu, karena memang dari yang saya baca beberapa pasar menjadi media dalam penyebaran COVID karena memang transaksinya di situ, banyak orang berkumpul di situ gitu. Nah, yang sekarang berbelanja cuma seminggu sekali, ini kan itu berarti sudah berubah juga gitu behavior consumption-nya. Kemudian dari segi kesehatannya itu sendiri juga mungkin yang dulunya suka yang manis-manis sekarang karena ada masa pandemi ini baca artikel kesehatan gitu kan, jangan konsumsi banyak gula, kemudian banyak konsumsi makanan yang sehat gitu kan, itu konsumsinya juga sedikit mulai bergeser, yang tadinya banyak menghabiskan uangnya, mungkin sukanya beli martabak, kemudian sukanya beli bubble tea, nah itu saya kayaknya ya dulu. Nah sekarang di masa pandemi ini sudah banyak mungkin belanjanya buah, nah itu juga short term-nya juga consumption behavior-nya juga berubah gitu, dan transaksi-transaksi yang dilakukan juga berubah dari yang merchant tadinya banyak belanja di merchant A, kemudian sekarang karena pengennya sehat belanjanya sekarang di merchant B. Nah mungkin banyak merchant juga yang menangkap peluang itu gitu, yang tadinya memang hanya melayani pembayaran cash karena banyak ada perubahan behavior consumption ini,
si merchant B ini yang menyediakan makanan sehat, misalnya di toko-toko toko buah atau mungkin toko salad dan lain sebagainya, atau mungkin yang memang menjual sayuran gitu, sekarang banyak yang sudah berafiliasi, bekerja sama dan juga berekanan gitu dengan banyak penyedia jasa layanan mobile payment untuk di situ disediakan alatnya gitu, entah itu hanya scan barcode atau memang receiver-nya itu sendiri dan alat-alat lainnya lagi gitu. Jadi di sini memang karena pandemi ini menggeser banyak behavior dari yang dulu sebelum pandemi ke yang sekarang pada saat pandemi ini, dan memang diharapkan pandeminya segera berakhir begitu ya Bapak Ibu, sehat selalu semuanya. Dan apakah nanti behavior consumption-nya setelah pandeminya ini berakhir ini akan bergeser lagi atau tidak, memang itu yang belum kita ketahui bersama. Tapi kan dalam kurun beberapa bulan ini memang sudah banyak yang menggalakkan hidup sehat, kemudian memang merchant-merchant yang menjual berbagai macam produk yang sehat itu sudah melihat peluang, saya harus bekerja sama dengan ini penyedia jasa mobile payment A, B, C, D, E, karena memang pelanggannya pada bergeser gitu. Saya tidak mengatakan kalau yang tadi saya bilang mungkin makanan manis itu tidak sehat, itu tidak juga sih, karena memang sebenarnya dalam tubuh kita kan perlu asupan gula juga untuk keseimbangan badan gitu. Nah, tapi ya itu yang kita lihat adalah perubahan behavior consumption-nya di situ dan bagaimana reaksi dari merchant-merchant-nya itu sendiri. Nah, karena tadi memang topiknya kita kenalan sama risiko, persepsi risiko dan juga kepercayaan atau trust ini dalam penggunaan mobile payment. Di sini saya mengutip dari beberapa penelitian gitu. Sebenarnya apa sih perceived risk itu? Apa sih risiko perception atau persepsi risiko yang dirasakan oleh calon pengguna? Bahkan sebenarnya dalam diri pengguna itu sendiri yang sudah menjadi pengguna kadang juga ada kekhawatiran tertentu begitu. Nah, saya akan membacakan dulu ini definisi dari perceived risk itu sendiri itu apa. Ini saya kutip dari Chin 2015, Tim 2010, dan juga ada Sugiarto tahun 2012. Jadi sebenarnya perceived risk ini adalah fenomena ketidakpastian yang dirasakan seseorang di mana konsekuensi negatif dari kejadian tersebut tidak dapat diketahui. Jadi tadi mungkin di awal sudah saya singgung ya, ada rasa takut di situ. Ada rasa takut ini akan ketidakpastian yang terjadi pada saat melakukan transaksi, pada saat menggunakan pembayaran mobile itu sendiri, itu bagaimana sih nantinya gitu, berhasil atau tidak ya gitu. Nah, kalau kita menggunakan mobile payment langsung datang ke merchant-nya ya, itu resikonya biasanya transaksinya udah terjadi atau belum ya. Kemudian ini udah kepotong atau belum ya. Biasanya kan memang ada tulisan transaksi berhasil gitu. Atau transaction is success. Biasanya seperti itu untuk beberapa platform tertentu. Nah, itu kalau kita datang ke merchant itu sendiri. Nah, bagaimana kalau kita datang kita melakukan transaksi di e-commerce-nya gitu. Kalau misalnya kita melakukan pembelian di e-commerce, kita menggunakan pembayaran misalnya via OVO atau via GoPay gitu, atau misalnya ShopeePay dan lain sebagainya. Itu ada lagi perceived risk yang dirasakan oleh si konsumen itu sendiri gitu. Nanti kalau saya bayar ini gimana ya gitu kalau pakai GoPay gitu. Bisa atau enggak gitu. Nah, itu beberapa kekhawatiran. Nah, kalau komponen perceived risk yang paling sering dirasakan ini adalah risiko kegagalan transaksi. Transaksinya jangan-jangan gagal, karena saya sendiri pun pernah mengalami bahkan belum transaksi begitu ya, baru mau ngisi saldonya itu sendiri. Di rekening saya sudah terpotong, tapi di mobile payment di platform mobile payment saya itu saldonya masih 0 gitu. Nah, tapi karena memang kerjasama sekarang
yang menyediakan platform itu tuh sudah sangat cepat tanggap dalam melayani konsumennya. Jadi saya sudah memasukkan komplain di situ dan tidak lama, mungkin sekitar 12 jam itu uang saya sudah kembali lagi gitu. Nah, itu pada saat kita mau mengisi. Nah, kemudian resiko kegagalan transaksinya mungkin sudah di-scan barcode-nya ketika kita melakukan transaksi, tapi uangnya sudah terpotong, mungkin di merchant-nya tidak masuk. Nah, itu juga bisa terjadi. Sebenarnya memang ada risiko-risiko seperti itu. Gitu. Tapi manfaatnya dari si mobile payment itu sendiri itu juga sangat banyak. Ya, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi ya, mungkin si merchant-nya sendiri tidak perlu repot-repot memberikan kembalian, kemudian history transaksinya sudah ada semuanya, pun nanti kalau misalnya saldonya terpotong tapi transaksinya gagal, itu bisa menghubungi penyedia jasa mobile payment-nya itu, nanti akan dibantu. Nah, tapi memang perlu diingatkan ketika kita ingin menggunakan salah satu platform mobile payment, kita harus cek memang itu sudah dapat license atau belum, begitu ya, karena sangat banyak sekali startup yang sekarang mau menyediakan platform kemudahan pembayaran gitu. Nah, itu benar-benar kita harus cek ini sudah ada license-nya atau belum, sudah ada izin penggunaannya atau belum begitu. Jadi memang dari kitanya sendiri harus lebih cermat gitu. Nah, kemudian ada risiko privasi data pribadi. Nah, ini kadang-kadang kan memang beberapa orang yang saya temui itu saya tanya kenapa sih gitu nggak mau menggunakan platform ABCDE misalnya. Iya, soalnya mereka itu ini apa namanya melakukan record atas transaksi kita gitu. Karena kan kadang ketika kita melakukan kita menggunakan sebagai pengguna setia platform A, itu nanti di akhir tahun atau di akhir bulan itu kita dapat email begitu ya. Kita mendapatkan email isinya adalah historical transaksi apa sih yang sering kita beli, misalnya kita sering membeli makanan atau kita sering membeli sesuatu di merchant tertentu. Nah, itu kan sebenarnya ada historinya. Beberapa orang sebenarnya memang masih concern ke situ. Risiko privasi data pribadi begitu, karena mereka banyak yang tidak mau, kenapa sih saya kok mereka kok tahu sih saya belanja apa saja, itu saya merasa tidak nyaman. Nah, beberapa orang masih merasakan seperti itu, dan memang tidak bisa dipungkiri bagi penyedia platformnya mereka memang memerlukan data itu gitu untuk memberikan pelayanan, karena mereka biasanya memberikan suggest apa namanya kalau ada diskon dari merchant yang memang sebelumnya kita pernah melakukan transaksi, dan histori transaksi kita pun sebenarnya digunakan oleh si penyedia platform itu untuk menganalisis behavior dari para customer-nya gitu. Jadi mereka akan melihat dari beberapa layanan yang diberikan itu apakah konsumennya ini banyak transaksi di lini yang mana gitu. Apakah di lini pembelian makanannya atau di penyediaan layanan yang mana begitu, itu mereka memerlukan data itu. Jadi memang mau tidak mau itu terrecord dan dianalisis begitu ya oleh penyedia platformnya itu sendiri, karena memang mereka juga harus meningkatkan kinerja mereka gitu. Apakah pelayanannya yang kurang atau bagaimana, itu dijadikan dasar evaluasi oleh penyedia platformnya itu sendiri. Nah, kemudian juga ada risiko keamanan. Ini saya menambahkan satu poin gitu ya. Ada risiko keamanan di situ. Memang kalau kita menggunakan platform A begitu, sebelum kita melakukan transaksi, kadang kan kita dimintai PIN dulu gitu. Nah, ini masih banyak juga yang takut gitu. Nanti bener nggak ya saldo saya masih sekian ini, kok kemarin kayaknya saya masih punya saldo 1 juta, kok tiba-tiba tinggal 800 gitu. Kalau misalnya di historinya nggak ada, apa jangan-jangan uang saya ini diambil orang ya, kan bentuknya cuma saldo gitu. Nah, itu juga masih ada yang seperti itu. Tapi sekarang memang berbagai platform itu sudah memberikan tingkat keamanan yang cukup tinggi menurut saya, karena beberapa platform itu mengharuskan kita kalau misalnya mau mengisi saldo lebih dari 500.000, itu kita harus verifikasi dulu dengan
mengupload KTP, foto diri kita sendiri gitu ya, dan mengisi data diri yang resmi seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk pemberian layanan keamanan dari si platformnya itu gitu. Jadi memang dibatasi, bisa mengisi saldo 500 ke bawah itu tidak perlu verified account, tapi 500 ke atas itu harus verified account. Nah, itu bentuk salah satu kontrol keamanannya, dan pada saat kita melakukan transaksi pun harus memasukkan PIN. Nah, makanya memang ada ketakutan ketika handphonenya itu dipinjam oleh orang lain untuk dilakukan transaksi, atau ketika handphonenya hilang tidak sengaja, itu kalau misalnya masih ada pattern-nya di situ mungkin bisa digunakan oleh orang lain gitu. Kemudian yang terakhir dari tingkat risiko, sebenarnya ini bukan risiko, ini lebih ke apa ya? Lebih ke psikologis gitu ya, adalah self control. Nah, mari kita lihat sedikit mengenai self control risk gitu. Nah, self control risk ini sebenarnya kenapa saya masukkan di sini begitu ya? Karena di sini saya ingin menyinggung sedikit mengenai konsep the pain of paying gitu. Nah, di sini dikatakan oleh runner Mark Hetman dan Xiao tahun 2015, itu kalau individu akan menghabiskan lebih banyak uang dengan sistem uang elektronik dibandingkan uang tunai. Kenapa? Karena di situ kita tidak merasakan sakitnya mengeluarkan uang gitu, karena kita tidak melihat bentuk uangnya itu sendiri, dan kita tidak tidak secara langsung memberikan uang kita terhadap orang lain, terhadap penjual misalnya gitu. Nah, ternyata ini dari sisi psikologis, ketika kita melakukan pembayaran elektronik itu kita tidak merasakan hal itu gitu. Jadi ketika kita melakukan pembayaran elektronik, yang kita lihat hanya saldo. Oh, di situ ada saldonya 30.000 misalnya, atau 100.000, ya udahlah jajanlah gitu, jajanlah saya misalnya lagi siang-siang panas, ya udah saya beli ini es buah misalnya gitu kan, nggak kerasa, saya tidak merasakan adanya kesakitan mengeluarkan uang. Berbeda dengan ketika saya pergi ke penjual es buah, kemudian saya mengeluarkan uang misalnya untuk satu bungkus es buah begitu, 10.000 gitu. Saya akan berpikir, wah 10.000 ya gitu. Ya udah, berarti saya mengeluarkan uang, saya melihat bentuk uangnya, dan sebenarnya ketika saya memberikan uang itu kepada penjual, di situ ada rasa sakit gitu, bukan rasa sakit yang sebenarnya, tapi rasa kehilangan, seperti rasa, oh iya nih saya udah mengeluarkan uang 10.000. Apalagi kalau misalnya saya membeli es buah harganya 50.000 begitu kan, wah es buah saja kok 50.000 gitu, menurut saya itu sangat mahal gitu. Dan ketika saya memang harus membayar es buah yang harganya 50.000 itu, saya akan merasa, aduh 50.000 saya hilang nih gitu. Itu untuk beberapa case akan merasakan seperti itu kalau memang kita melakukan pembayaran secara tunai. Tapi kalau kita menggunakan pembayaran secara elektronik itu kita tidak akan merasakan itu. Jadi lebih seperti apa ya? Seperti rasanya seperti kita main monopoli lah gitu ya. Monopoli elektronik, hanya ada saldo. Oh iya saldonya ini, saldonya masih 100.000. Nanti kita beli apa tidak sadar, saldonya tinggal 50.000. Nanti kita beli lagi tidak sadar, oh loh saldonya kok tinggal 0 ya gitu. Nah itu pain-nya di situ tidak muncul, atau mungkin muncul tapi rendah gitu, karena tidak melihat uang fisiknya gitu. Nah, kemudian di sini pembayaran elektronik ini dianggap dapat meningkatkan risiko hilang kontrol dalam mengeluarkan uang serta menjadi sebab impulsif buying gitu. Nah, memang kadangkala ya tadi karena kita tidak merasakan pain of paying-nya itu, jadi kita belanja, tiba-tiba saya buka Tokopedia, tiba-tiba saya buka Shopee dan lain sebagainya, melakukan pembayaran, tahu-tahu saya sudah belanja 2 juta misalnya, itu saya tidak merasa di situ. Nah, di sini memang ada risiko sampai ke sana ketika
penggunanya itu baru biasanya. Nah, yang pengguna lama pun sebenarnya mungkin masih ada yang merasakan seperti itu, tapi mungkin semakin lama semakin bisa mengontrol dan menyadari kalau ya ini tuh ya saldo ini tuh uang saya gitu, sama seperti kita melihat saldo kita di bank rekening bank, sebenarnya tidak ada bedanya, tapi karena ada kemudahan tinggal pencet-pencet bayar, nah itu dia yang mendorong adanya impulsif buying di situ. Nah, memang resiko-resiko ini tuh melekat dan masih ada di sekitar isu mobile payment begitu. Tapi ada banyak cara untuk mengatasi hal-hal tersebut ya Bapak Ibu. Itu memang harus kita kontrol diri kita sendiri untuk tidak impulsif buying dari penggunaan mobile payment itu sendiri. Dan sebenarnya risiko-risiko yang lain yang tadi saya sebutkan itu risiko kegagalan transaksi, risiko privasi, kemudian ada risiko untuk keamanan atau security-nya, itu memang sebenarnya sudah diupayakan juga dari pihak si penyedia jasa layanan mobile payment itu sendiri dengan menyediakan layanan customer service 24 jam untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan transaksinya itu dari keluhan-keluhan yang kita sampaikan. Nah, kemudian kita kenalan sama yang namanya perceived trust atau persepsi kepercayaan gitu ya. Jadi sebenarnya kepercayaan ini apa sih gitu. Nah, di sini saya mengutip memang sudah cukup lama, tapi ini konsep perceived trust itu sendiri yang paling pertama gitu. Itu dari Mayer et al. Tahun 95, dan ini memang masih banyak digunakan di beberapa penelitian hingga 2-3 tahun ke belakang ini. Itu masih sering diungkapkan juga karena memang konsep dari trust itu sendiri pertamanya muncul dari Mayer ini gitu. Kepercayaan di sini didefinisikan sebagai sebuah kemauan satu pihak itu untuk percaya terhadap pihak yang lain. Kalau pihak lain atau misalnya nih saya sebagai satu pihak lainnya itu adalah penjual gitu ya. Jadi saya itu punya harapan dan juga kepercayaan kepada penjual ini atau misalnya ke penyedia layanan jasa mobile payment ini untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ekspektasi atau harapan saya, terlepas dari memang kemampuan saya untuk mengendalikan si pihak lainnya itu sendiri gitu. Jadi saya punya harapan kalau si penyedia jasa mobile payment ini akan memenuhi ekspektasi saya dalam penggunaannya. Itu trust ketika kita akan menggunakan mobile payment. Itu yang akan muncul sebelum kita akan memilih untuk menggunakan mobile payment dalam bertransaksi gitu ya. Jadi saya punya harapan kalau penyedia jasa layanan ini, misalnya saya harapannya itu transaksi saldo saya aman, kemudian transaksinya berjalan dengan lancar. Nah, saya akan punya harapan kalau si penyedia jasa ini tuh bisa memenuhi ekspektasi saya itu sendiri gitu. Jadi aman, saya percaya deh. Oh, ya udahlah, saya punya harapan nih kalau aman, tidak dibobol orang lain, transaksinya juga lancar. Nah, itu timbul di situ yang namanya trust. Makanya saya memilih untuk menggunakan platform A, B, C, D, E itu sendiri untuk melakukan transaksi. Begitu. Itu biasanya satu step di belakang intensi penggunaan, gitu ya. Jadi biasanya ada persepsi risiko, kemudian muncul kita biasanya ketika ada persepsi risiko yang kita rasakan, kita akan googling dulu atau kita mencari informasi kemanapun itu tentang sesuatu yang akan kita gunakan. Kalau dalam hal ini adalah mobile payment itu sendiri. Saya misalnya ada platform baru, platform A gitu. Sebelum saya mau menggunakan platform A itu, saya akan merasa aman nggak ya gitu. Kemudian benar nggak ya bisa dipakai untuk beberapa transaksi. Saya biasanya ketika saya merasa ada risiko di situ, saya akan melakukan pencarian informasi
mengenai platform ini sendiri. Nah, kalau saya sudah mendapatkan informasi, informasi ini akan memenuhi ketidaktahuan saya dan nanti akan mengurangi risiko persepsian atau ketidakpastian yang saya rasakan. Jadi ketika saya tidak mengetahui info apapun tentang platform ini, saya akan merasa banyak ketidakpastian di situ. Nah, informasi itu nantilah yang akan membangun trust saya. Oh, ternyata dari informasi yang saya dapatkan itu platform A ini terlisensi kok gitu. Nah, di situ mulai muncul trust. Di situ mulai muncul berkurangnya ketidakpastian yang saya rasakan. Nah, di situ juga akan berkurang juga risiko persepsian yang saya rasakan gitu. Nah, kemudian baru nanti saya akan punya intensi untuk menggunakan si platform A ini sebagai mobile payment. Nah, di situ sebenarnya peran perceived risk dan juga perceived trust-nya dalam penggunaan mobile payment itu sendiri. Terlepas dari memang banyak risiko-risiko lain yang melekat di penggunaan mobile payment-nya itu sendiri. Nah, di sini trust yang tinggi itu mampu mengurangi ketidakpastian yang dirasakan dalam transaksi yang akan dilakukan di mobile payment ini yang sudah saya singgung sebelumnya ya, Bapak Ibu, karena memang sebenarnya trust itu sendiri mampu memitigasi ketidakpastian yang timbul sebelum kita memiliki intensi untuk menggunakan atau melakukan sesuatu dalam hal mobile payment. Nah, sekian Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kesempatannya. Mungkin jika ada koreksi atau pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo kita diskusi sama-sama. Ini email saya Bapak Ibu, mungkin kita bisa kenalan lebih jauh, kita saling bertukar informasi. Jika Bapak Ibu ada yang ingin menghubungi saya, atau nanti kita bisa kenalan bertukar email maupun kontak. Jika Bapak Ibu berkenan, monggo. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Elfatna. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna Dewi atas pemaparan materinya. Luar biasa ya. Kepada peserta kuliah umum, Bapak Ibu, dipersilahkan barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi atau menambahkan juga boleh. Boleh lewat fitur raise hand boleh, atau langsung diketik di kolom chat juga boleh. Mangga Bapak Ibu. Oke, kalau belum ada, ini saya tertarik dengan ini Bu. Tadi kan ada self control risk ya. Ya, Jadi Bu. itu resiko kontrol gitu terhadap diri kita. Jadi kalau saya pikir iya emang benar juga gitu ya Bu ya. Jadi kalau ketika kita mengeluarkan uang secara langsung ketika membayar atau membeli sesuatu, itu rasanya kayak kehilangan gitu. Tapi kalau ketika lewat transfer gitu, itu kok kayak itu lempeng aja gitu. Tiba-tiba pas dicek saldo, oh, udah segini aja gitu. Bener banget gitu. Itu saya juga pernah rasakan gitu ya. Jadi gampang rasanya kalau kita lewat mobile payment gitu ya, membeli barang atau jasa di situ gitu. Jadi rasanya ya kita memang harus punya kontrol, self control yang lebih tinggi ya Bu ya. Betul Bu, karena memang dari sisi psikologis kita sendiri, ya itu tadi Bu, ketika memang kita tidak punya self control di dalam penggunaan mobile payment, sebenarnya memang tidak hanya mobile payment ya Bu, pembayaran elektronik apapun, misalnya e-money, kemudian kartu debit ataupun kartu kredit itu sendiri, di mana kita memang tidak melihat bentuk fisik dari uangnya, rasa sakit dari pengeluaran uang itu hanya kecil Bu rasanya gitu. Beda ketika kita memang melihat, waduh uang ada nih, saya pegang uang 300.000 gitu, misalnya membeli sesuatu yang es cendol 70.000 gitu. Itu kan rasanya aduh gitu, es cendol aja kok 70.000 gitu. Tapi kalau kita GoFood misalnya itu kan
wah nggak apa-apa lah 70.000 ada diskon, padahal diskonnya hanya 5.000. Harganya tetap saja 65.000, tapi karena ada stimulus di situ, faktor-faktor yang lain yang sangat mendukung begitu ya. Jadi rasa sakit dari mengeluarkan uang itu jadi kecil gitu. Itu kalau dari referensi yang saya baca, mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada tambahan gitu. Ya, silahkan Bapak Ibu barangkali ada tambahan. Jadi kadang barang-barang yang tidak terlalu prioritas, tidak terlalu penting, tergoda kita untuk beli-beli gitu ya. Apalagi di marketplace itu menawarkan banyak diskon-diskon atau cashback gitu ya, Bu. Betul, Bu. Oke, silahkan Bapak Ibu. Ini untuk link absensinya itu bagaimana ya? Apa sudah bisa diakses atau tidak ya? Sudah bisa, Bu. Diisi. Ada. Oh, sudah bisa ya, Bu? Sudah. Sudah. Udah kan? Iya, oke. Ya. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya tak tanya ke... Oke, silahkan. Siapa yang mau bertanya tadi? Boleh saya tak tanya, Bu? Pak AB. Oh, Pak AB. Iya, mangga Bapak. Iya. Oke. Ya. Info aja sama dengan para mahasiswa yang ke luar negeri, terutama di Korea, Cina, begitu yang paymentnya sudah pakai elektronik gitu ya. Biaya hidup sih murah, 1-2 juta gitu. Tapi ternyata orang tua pada protes karena menghabiskan 2-3 juta gitu. Ada tambahannya. Nggak taunya selidik punya selidik itu habis di bonus penawaran begitu yang pakai payment tadi begitu ya. Pakaian bagus-bagus 40.000 gitu. Ya. Sepatu bagus-bagus hanya 100.000 gitu. Nah itu belanjanya nggak terasa gitu. Ya itu negatifnya. Tapi dari sisi positifnya ya kita mudah sekali begitu. Sekarang ini mau transfer apapun dan sebagainya begitu. Ya. Nah pertanyaannya ke Bu Ratna gitu. Tadi di slide yang pertama tadi itu ada gambar apa tadi, ada yang lurus, ada yang belok naik ke atas, itu artinya apa Bu? Sampai ada yang sampai dari baris ke-5 sampai ke-7 naik, itu artinya apa Bu? Itu pertanyaan saya Bu. Oke, makasih. Ya, baik Pak. Ini saya coba share screen lagi. Terima kasih Pak AB. Ya. Nah ini ya Pak ya. Jadi, ya. Nah ini artinya apa ini? Kayak nomor berapa tuh? 2 ya. sampai 3 gitu ya. Iya Pak. Kalau ini adalah peringkat sebenarnya Pak. Jadi ini saya ambil dari iPrice Indonesia. Ini adalah peringkat peringkat e-wallet tapi berdasarkan pengguna aktif bulanannya Pak. Ini ada kuartal 4 dari kuartal 4 tahun 2017 gitu. Sampai 2019. Ya, jadi dulu di kuartal 4 tahun 2017 itu nomor 2 tuh ada link aja, tapi di kuartal 1 2018 turun gitu ya. Di kuartal 2 naik lagi sampai di kuartal 2 tahun 2019 ini link aja posisi penggunanya ada di posisi 4 begitu Pak. Oke. Ya udah paham. Silakan. Terima kasih kembali Pak. Oke, ini ada pertanyaan Bu di kolom chat dari Bapak Saludin Muiz. Tanya Bu, apakah sistem pembayaran secara elektronik akan menggantikan cara transaksi kertas, mengingat selain lebih efisien juga menghindari uang palsu atau uang kertas? Baik, terima kasih Pak Saludin Muiz. Selamat pagi Pak. Kalau menurut saya pribadi, monggo Bapak Ibu kalau mau menambahkan untuk memang dari berapa tahun silam pemerintah sendiri sudah mengencourage ya untuk menggunakan cashless begitu ya Bapak Ibu untuk transaksi non tunai. Memang arahnya nanti akan ke transaksi non tunai semua, tapi apakah akan benar-benar menghilangkan transaksi tunai? Saya pribadi sih merasa tidak begitu, karena memang masih banyak masyarakat itu yang enggan untuk menggunakan transaksi
non tunai, dan memang merchant yang ada itu sendiri kan tidak serta-merta hanya mengakomodir pembeli yang mau menggunakan transaksi non tunai saja. Mereka kan pasti tidak mau kehilangan pelanggannya. Nah, kalau misalnya pelanggan mereka itu lebih banyak melakukan transaksi dengan non tunai, meskipun sudah di encourage, sudah didorong untuk menggunakan uang elektronik begitu, pasti mereka juga akan berpikir kembali. Kalau menurut saya, nanti kalau misalnya saya hanya menerima transaksi non tunai, saya akan kehilangan pelanggan saya, begitu, tidak ada, akan berkurang begitu pemasukannya, karena mungkin pelanggannya lari ke merchant yang masih menyediakan memperbolehkan transaksi tunai. Nah, memang harus ada kerjasama dari banyak pihak begitu ya, dari merchantnya sendiri, kemudian memang sosialisasi dari penyedia platformnya, kemudian dari pemerintah juga memang dari dulu sebenarnya sudah mendorong masyarakat untuk cashless begitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, memang masih ada sedikit pihak yang kesulitan gitu untuk mengoperasikan pembayaran non tunai itu sendiri, apalagi mobile payment yang memang kadang-kadang menginstal aplikasinya itu pun handphonenya harus punya requirement tertentu, kecuali kalau memang cashless-nya itu kartu debit atau e-money begitu ya, tidak perlu platform tertentu, itu mungkin masih bisa alasan-alasan untuk tidak mau menggunakan itu masih kesedikit. Nah, tapi kalau mobile payment kan memang harus punya perangkat yang mendukung. Nah, saat ini memang sudah berkembang lagi, seperti handphonenya kalau mau mudah lagi dalam pengisian e-money harus punya NFC misalnya. Nah, itu kan tidak semua perangkat mendukung. Nah, jadi sebenarnya memang harus jalan bebarengan, karena saat ini saya sih melihatnya, saya sebagai orang awam begitu ya, itu masih ada gap begitu. Jadi dari masyarakatnya sendiri, dari penyedia platformnya juga memang mengharuskan ada requirement tertentu begitu, dari merchantnya juga begitu sih Pak. Kalau dari saya, mungkin monggo Bapak Ibu kalau ada masukan begitu. Oke, itu ya Bapak siapa tadi? Bu, izin bertanya. Saludin Muiz. Ya, siapa? Saya Otong Gani dari Politeknik PDC. Ini Bu, terkait payment online ini, di kampung sendiri itu kan sudah mulai berkembang teknologi handphone yang istilahnya udah canggih lah secara smartphone gitu. Nah, bagaimana cara memperkenalkan metode payment ini supaya masyarakatnya lebih paham gitu dan lebih tertarik gitu Bu. Nah, satu. Terus yang kedua, terkait payment ini kan membutuhkan basis data gitu Bu, database. Nah, apakah database ini bagaimana cara menjamin keamanan tentang database si customer ini Bu? Itu aja sih Bu. Terima kasih. Silahkan Bu Ratna. Ya, baik. Terima kasih Bu Fatna. Selamat pagi Pak Gani, salam kenal Pak. Gitu. Salam kenal juga Bu. Ya, kalau untuk memperkenalkan ya Pak kepada masyarakat yang memang masih mungkin di desa begitu ya Pak, karena saya sendiri kemarin tahun lalu pulang kampung gitu ya ke Jogja, itu di desa-desa juga pemudanya pun sudah canggih ya Pak handphonenya gitu, cuman memang mungkin intensi untuk menggunakan mobile payment itu masih kurang, ya masih tidak mau misalnya gitu. Nah, sebenarnya memang harus ada sosialisasi sih Pak, karena untuk timbul sebuah intensi menggunakan itu memang takutnya ada tadi Pak risiko-risiko, karena pun saya yang saya sampaikan tadi banyak yang tidak mau karena merasa ada risiko. Itu ya memang saya ngobrol juga dengan beberapa
pemuda-pemudi begitu yang waktu saya pulang ke Yogyakarta begitu ke desa itu kok sudah canggih loh, kenapa sih tidak mau untuk melakukan transaksi dengan mobile payment. Nah itu memang mereka masih merasakan adanya risiko itu Pak. Ini benar nggak? Terus gini Bu, Iya. terkadang si masyarakat di desa ini berpendapat, berasumsi bahwa mobile payment itu lebih ribet katanya dibandingkan dengan manual gitu Bu. Betul Pak, karena memang tadi misalnya kalau kita pegang cash, ya itu yang bisa kita pegang, kita simpan benar-benar. Mungkin kalau zaman dulu menyimpan uang itu kan bisa sampai karena saking nggak mau kehilangannya, biar aman diselipin di bawah bantal begitu ya Pak, sampai begitu. Nah, memang masih banyak Pak, memang harus sosialisasi dan memang harus banyak pengenalan, mungkin bisa jadi bahan PKM juga ya Pak untuk mengenalkan mobile payment. Nah, mungkin bisa dikenalkan memang ada risiko Pak di situ, tapi bisa ditonjolkan juga sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan mobile payment. Mungkin salah satunya juga tadi ada record history kita belanja apa, kemudian untuk keamanan tadi pertanyaan Bapak yang kedua itu kan bagaimana keamanan dari data kita sendiri sebagai customer begitu ya. Itu memang dari sebelum kita menggunakan biasanya ada terms and agreement di situ dan mereka pun sudah berjanji untuk menjaga privasi kita sebagai penggunanya gitu. Itu kan memang janji dari si penyedia platformnya. Nah, makanya tadi beberapa kali saya singgung kalau memang kita mau mengenalkan mobile payment kepada pengguna baru, gitu ya, apalagi yang masih punya perceived risk yang besar, itu memang harus kita kenalkan ini loh mobile payment yang memang sudah ada license-nya, sudah dijamin, misalnya oleh OJK begitu. Itu bisa, ini sih Pak, bisa diberikan juga mana-mana saja mobile payment yang memang sudah ada lisensi, kemudian memang sudah terjamin aman begitu. Itu memang harus diberikan sosialisasi. Nah, di situ mungkin bisa mengencourage para calon penggunanya begitu. Selain memang kita kenalkan juga kalau ini loh lebih efisien, kita nggak usah takut uangnya kececer gitu. Ya, takutnya paling cuma satu, kalau handphonenya hilang biasanya gitu. Kalau handphonenya hilang, keluarin ya Nova. Kalau yang di ini, kalau menurut saya sih Bu, saya kan menggunakan beberapa platform e-payment dari Google Play juga ya Bu. Iya Pak. Kalau menurut saya dari segi keamanan itu yang ditakutkan itu bukan dari segi term of agreement-nya Bu, tapi dari segi pencurian data yang sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu gitu Bu, kayak semacam saya kemarin menggunakan aplikasi Dana atau OVO atau Flip gitu Bu. Nah, yang kami takutkan itu ketika kita memakai, nah kan di situ kan kalau untuk premium, ya istilahnya untuk keanggotaan premium itu kan ada data KTP, terus kartu keluarga, sama ada beberapa dokumen lain lah Bu ya. Nah, yang kita takutkan ini Bu, saya sering baca berita di internet, baik di internet ataupun di media sosial lainnya, itu yang kita dapatkan tuh gini, kadang ada pencurian data, jadi pemalsuan data. Artinya apa Bu? KTP yang kita atau kartu keluarga yang kita upload ini bahkan bisa digunakan oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkannya dari dari hanya mencuri basis data yang ada di platform itu gitu. Nah, itu yang kami takutkan itu. Jadi kadang kami agak ragu juga gitu, Bu. Ya, baik Pak. Ya memang tidak hanya di mobile payment ya Pak. Dari sebenarnya kita membuka tabungan ke bank, itu pun sebenarnya ada potensi juga untuk data kita
gunakan oleh pihak lain gitu. Jadi memang risiko seperti itu tetap ada Pak, tidak bisa dihilangkan sepertinya. Saya sendiri pun dulu pernah juga dihubungi ada satu pihak tertentu katanya dapat data dari mana misalnya kayak gitu. Itu memang melekat tidak hanya di mobile payment-nya, tapi memang untuk seluruh beberapa kondisi lain begitu. Ketika kita mendaftar di bank tertentu mungkin, atau kita kita mendaftar di platform yang lain, platform ABCDE, itu memang biasanya kan di bawah ada apakah kita mau menerima flyer atau iklan dari pihak ketiga. Nah, itu biasanya memang si penyedia jasanya, si penyedia platformnya, entah itu banknya atau mobile payment-nya, itu memang punya rekanan Bapak yang kerjasama di situ. Nah, tapi kalau misalnya sampai digunakan untuk yang hal-hal yang tidak baik, misalnya untuk penipuan ya Bapak, nah itu biasanya oknumnya, mungkin ada oknum tertentu yang bisa akses ke situ. Tapi memang kalau kalau si platformnya itu sudah punya izin berjalan, izin operasional, misalnya dari OJK kayak Dana, itu kan sekarang sudah dijamin oleh OJK misalnya gitu. Nah itu kita ya sebenarnya bisa percaya dari situ sih Pak. Mungkin bisa kita sebagai calon pengguna memang harus cermat. Kadang kan kita install sesuatu nggak dibaca dulu tuh terms and agreement-nya apa. Nah kalau misalnya memang sudah sesuai, berarti kita sudah terima dengan itu. Tapi biasanya sih hanya dapat flyer-flyer diskon itu dari pihak ketiga, begitu ya. Atau misalnya promo-promo yang lain, atau memang dari merchant yang bekerja sama. Tapi kalau sampai menyalahgunakan data kita, dan ketika kita bisa melacak itu data kita bocor dari yang mana ya, kan kita menyerahkan fotokopi KTP kan tidak hanya ke satu pihak ya Pak. Kita pun daftar ini menyerahkan KTP, kartu keluarga, daftar di asosiasi apa, menyerahkan. Nah itu mungkin kalaupun memang yakin data kita bocor dari misalnya dari penggunaan OVO misalnya, karena saya yakin saya hanya menyerahkan KTP saya pada saat saya mendaftar OVO untuk yang premiumnya misalnya. Nah itu mungkin bisa diajukan secara hukum juga Pak. Itu kan sudah menyangkut ke ranah hukum ya kalau itu. Nah entah itu memang sistemnya yang bocor atau ada oknum yang nakal mungkin. Nah tapi kan saya sendiri sebenarnya pun kalau terjadi di saya pun akan ragu memang apa benar data saya itu diambil karena sistemnya GoPay misalnya dihack atau yang mana ya gitu, karena saya sendiri punya hampir semua platform mobile payment-nya itu Pak. Saya Dana punya, GoPay punya, OVO punya. Nah kepastian data kita dicuri dari yang mana itu juga susah juga gitu. Jadi kalaupun nanti ada sosialisasi ke calon pengguna, mungkin yang memang perlu disampaikan memang ada, tapi mungkin tidak usah resah karena sudah ada izin lisensinya dari OJK, peraturan dari Bank Indonesia-nya pun sudah ada untuk mobile payment-nya. Mungkin bisa diatasinya dengan itu Pak, kalau untuk risiko keamanannya begitu, karena tidak mungkin OJK dan BI itu OJK ya, lebih ke OJK untuk yang platform mana saja yang sudah terlicense itu tidak mungkin mengeluarkan izin kalau memang tidak ditinjau terlebih dahulu gitu. Jadi memang kalau sudah diyakini itu aman, nah baru memang sudah diberikan izin ininya untuk startup-nya itu untuk melakukan transaksi di situ, begitu Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu. Ini ada tambahan Ibu dari Bapak Subawa ya. Iya Bu. Ya, silahkan Bapak. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang bagus dari Bu Ratna, Bu. Pagi Bu. Pagi Pak, terima kasih banyak Pak. Saya dari Bina Insani Bu. Iya Bapak, monggo Pak. Mau sedikit menambahkan saja Bu terkait mobile payment ini. Sebenarnya metode ini
sangat membantu sekali pemerintah di khususnya dalam penanganan KKN, Bu. Salah satu simpelnya begini, contohnya di perusahaan. Perusahaan saat ini kan untuk yang pembelian yang kecil-kecil lah, misalnya 100.000, 200.000, untuk membeli kebutuhannya, perlengkapan ya, untuk bagian general affair-nya pun sudah menggunakan payment seperti ini, Bu. Ya, untuk menghindari KKN juga, karena meskipun sedikit kan, kalau dilakukan berulang kali, misalnya contoh aja beli sabun misalnya, kalau dengan metode ini kan bagian dia kan, kalau dulu kan bisa pakai bon kan begitu. Kalau saat ini menggunakan seperti ini kan sudah tidak bisa. Artinya membantu dalam hal kecil untuk mengurangi KKN seperti itu. Nah itu di Ya, perusahaan, betul, Pak. di perusahaan saat ini sudah mulai digunakan seperti itu. Itu sisi positifnya ya yang saat ini. Terus yang kedua tadi menambahkan lagi terkait data ya. Data tadi data kan sangat secret sekali seperti itu. Kebetulan istri saya di salah satu di tadi ya, di perusahaan tadi, apa namanya? Ya Dana, Pak. di OVO. Oh, di Oppo. Iya. Ya mungkin apa namanya? Di perusahaan sendiri pun terkait data tadi sangat apa namanya? Sangat preventif sekali, artinya sangat di-keep seperti itu. Buktinya ketika ada, ini salah satu ya, ini case saja, salah satu kasus ya. Kalau KTP kan ketika mendaftar kan dia pasti dikasih tuh. Ya ada yang iseng aja itu karyawannya, ada nomor telepon kan ada itu, chat aja. Pak, izin memotong. Iya. Soalnya gini Pak, terkait beberapa platform jual beli online kayak semacam Bukalapak, Shopee, terus yang saya tahu salah satunya Shopee itu ada temen bahkan dia ahli programmer web. Nah dia kadang jadi menurut dia si Shopee ini akun si penjual di platform tersebut tuh bisa diklon Pak. Nah, itu yang saya takutkan tuh seperti itu, Pak, kejadiannya. Iya. Betul, Pak. Itu, Pak. Ya, saya ini kasih case aja, Pak. Pasti ada, Pak. Tapi secara di perusahaan tadi, Pak, secara perusahaan kalau ada tadi, ya semacam dia chat aja ke situ, Pak, secara pribadi pun, terus dia dibuka seperti itu, dia mendapat peringatan, Pak. Bahkan dikeluarkan, Pak, terakhir kemarin. Seperti itu. Karena ketahuan, dia chat untuk kepentingan pribadi dia dengan KTP tadi seperti itu menambahkan case saja Pak, artinya perusahaan pun dia udah mulai benar-benar memperhatikan kerahasiaan data si nasabahnya seperti itu. Kalau contoh yang lain pasti banyak Pak, seperti ini kan nama teknologi kan bisa aja kan ada yang lebih pinter lagi dengan teknologi kan ada Pak, pasti bisa seperti itu. Itu aja Pak ya, saya menambahkan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Subawa. Oke, terima kasih Pak Subawa. Selanjutnya ini dari Bapak Hari Subagjo. Bagaimana masalah keamanan data? Oh, ini sudah tadi ya Pak ya? Karena sering terjadi pencurian data nasabah seperti ATM atau kartu kredit. Nah, ini mungkin sama ya dengan pertanyaan yang tadi juga. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Barangkali ada tambahan atau tanggapan yang lain? Mohon maaf. Mohon maaf, ini dengan siapa ya? Ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Tapi tadi kayak ada dengar suara. Tidak ada suara yang lain masuk. Oh, tidak ada ya? Oke. Ada lagi Bapak, Ibu?
Ini kalau mobile banking itu masuk mobile payment ya, Bu ya? Kalau Karena mobile banking, ya, Bu. Karena di mobile banking pun sekarang sepertinya sudah banyak juga memberikan jasa-jasa pembayaran seperti tagihan listrik, BPJS gitu juga ada ya Bu ya. Berarti itu masuk mobile payment juga ya Bu ya? Sebagian memang bisa dikategorikan sebagai mobile payment, Bu, sependek pengetahuan saya ya. Karena memang sudah banyak juga yang punya aplikasi tersendiri juga begitu Bu, yang jadi satu dengan si mobile bankingnya itu gitu. Tapi memang ada yang mobile banking yang hanya bisa melakukan transaksi klasik ya yang ya begitu. Oke. Kalau menurut saya Ibu itu kan justru platform-platform itu muncul karena melihat atau terinspirasi dari awal fitur dari mobile banking itu, Bu. Karena dulu kan di ATM sudah ada. Kalau menurut saya itu sudah ada sebelum ada fitur M-banking, itu di ATM itu sudah ada, Bu, kayak fitur pengisian pulsa, terus fitur ini gitu kan. Nah, mungkin beberapa platform itu mungkin platform-platform tersebut ada inspirasi lah gitu dari fitur itu gitu. Marketplace pun juga seperti itu ya. Sekarang sudah banyak transaksi seperti itu. Oke. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditambahkan? Oke, tidak ada ya. Oke, Bu Tuti bagaimana? Bu Tuti atau Pak Abe Susanto bagaimana? Iya, mungkin karena waktunya sudah. Enggak, silakan saya ikut aja. Oke. Ditutup aja lagi Bu ya? Ya. Pak Abe mungkin penutup dulu sebentar. Baik, dari moderator dah semuanya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, akhirnya waktulah yang harus memisahkan kita ya. Jadi luar biasa sekali hari ini materi tentang digital payment begitu ya. Memang banyak sekali kendalanya begitu, tapi apapun juga harus dieksekusi karena memang benar keuntungannya juga atau benefitnya juga besar sekali. Bapak Ibu, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan tetap menyimak apa yang dipaparkan oleh Kopertip Indonesia. Dan sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih kepada narasumber Bu Ratna dan moderator Bu Elva, juga ke tim Kopertip Indonesia. Terima kasih, tetap di rumah, tetap sehat dan tetap berkaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf dari Bu Ratna Dewi, barangkali ada tambahan atau closing statement? Cukup atau kesimpulan Bu? Apa Bu? Kalau dari saya cukup Bu, saya sih hanya menyampaikan semoga sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga di suatu hari nanti bisa bertemu dengan Bapak Ibu secara langsung, mungkin bisa kenal lebih jauh. Iya. Insyaallah terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Ratna Dewi, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga semakin menambah wawasan kita tentang mobile payment. Oke Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada peserta semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Terima kasih juga kepada Kopertip Indonesia. Semoga semakin maju dan sukses selalu untuk Kopertip, juga untuk kita semuanya. Amin. Saya Elvana Syafan selaku moderator, undur diri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama nggak? Boleh Bu, boleh. Ya, mohon maaf Pak. Raihlah asa
anak untuk dirimu. Dengan agama cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan teknika kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah cintamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah cintamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan teknika kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Semuanya tetap di rumah, Iya. ya. Sukses selalu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga. Oke. Izin saya matikan ya. Ya.